Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Literasi, Teknologi, dan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Depi Adrian Nugraha, Magister Pendidikan. Kali ini kami akan mempresentasikan materi Literasi, Teknologi, dan Informasi, yaitu mengenai dimensi teknologi informasi dan komunikasi dan cara kerja komputer digital. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari 5 anggota, yaitu ada Alfiana Syifa Permata, Sherly Agustina Hendarman, Revi Dwi Mariska, Paujia Nur Maulia Muhlis, dan Reza Dwianmar. Adapun materi yang akan kita presentasikan kali ini yaitu mencakup 2 sub pembahasan, yaitu mengenai dimensi teknologi dan informasi dan juga cara kerja komputer digital. Untuk selanjutnya, langsung saja kita ke sub pembahasan yang pertama, yaitu mengenai dimensi teknologi informasi dan komunikasi. Pada bagian pengertian TIK dan juga sejarah dan perkembangan TIK akan disampaikan oleh Sherly. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah ingin memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi. Nah, next untuk pengertian yang pertama itu definisi dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, secara terminologi, TIK itu adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Nah, dari definisi di atas itu terdapat dua aspek dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu semua hal yang berhubungan dengan proses rekayasa, penggunaan alat bantu untuk memproses data dan pengolahan informasi. Nah, kemudian untuk yang poin yang kedua itu ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi yaitu semua hal yang berhubungan dengan penggunaan alat bantu untuk melakukan proses transfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, kemudian ada definisi menurut para ahli. Untuk definisi menurut para ahli sendiri, yang pertama itu ada menurut Paskur Dinas Indonesia yang mengatakan bahwa TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi adalah suatu rangkaian struktur yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Kemudian yang kedua itu ada Martin tahun 1999 yang mengatakan bahwa TIK adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer saja atau pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, kemudian ada menurut Eric Johnson. Menurut Eric Johnson, teknologi informasi komunikasi adalah kebutuhan manusia dalam melakukan proses mengambil dan memindahkan, mengolah, dan memproses suatu informasi dalam konteks sosial yang menggunakan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, ada menurut MC Cohen pada 2001, menurutnya, teknologi informasi komunikasi adalah pada seluruh bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menggunakan informasi ke dalam semua bentuk. Nah, selanjutnya, itu ada definisi secara umum dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, setelah kita simpulkan dari pengertian secara terminologi dan secara menurut para ahli, kesimpulannya bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu rangkaian alat teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Next. Nah, kemudian ada sejarah dari teknologi informasi dan komunikasi. Adapun beberapa tahapan dari sejarah teknologi informasi dan komunikasi ini, pertama itu adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel. Nah, kemudian pada abad ke-20, antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM
yang pertama. Nah, kemudian adapun pada tahun 1940, kemudian diikuti oleh pula transmisi audiovisual yang tadi awalnya itu hanya transmisi suara. Pada tahun 1940 itu ada audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Nah, kemudian dilanjut dengan adanya komputer elektronik. Nah, komputer elektronik juga itu sebagai wujud perkembangan TIK pertama kali pada tahun 1943. Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Next. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, di mana perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini itu mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Nah, pada era Perang Dingin ini adalah persaingan iptek antara blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, dulu itu Uni Soviet, yang justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendalian pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang. Nah, miniaturisasi ini di mana komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya itu melahirkan mikroprosesor yang sampai sekarang kita kenal, di mana mikroprosesor pada gambar di atas itu merupakan mikroprosesor pertama kali, yaitu C404, yang menjadi otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai sekarang. Next. Nah, kemudian ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital itu mulai menggantikan teknologi analog. Nah, jadi teknologi analog itu mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Nah, kemudian digitalisasi perangkat telekomunikasi berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal itu merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Nah, di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini kandung atau konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang, berkonvergasi telekomunikasi komputasi multimedia yang menjadi ciri dari abad ke-21 sebagaimana pada abad ke-18 dengan ditandainya revolusi industri. Next. Nah, kemudian ada ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Saya menjelaskan dari komputasi awalnya. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komputasi awan? Dan di sini saya akan membahas definisi dari komputasi awan secara harfiah dan secara konsep. Jadi, secara harfiah, definisi cloud computing atau komputasi awan itu dapat diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan cloud. Nah, kemudian ada secara konsep. Secara konsep, definisi dari cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda dan menggunakan komputer dari hard drive. Next. Nah, kemudian ada pun definisi dari komputasi awan menurut para ahli. Di sini saya memaparkan dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama, itu menurut Sarne DE pada tahun 2011. Nah, menurut Sarne DE, komputasi awan itu adalah visualisasi infrastruktur yang menyediakan dan memelihara server virtual yang dapat ditingkatkan dan diturunkan sesuai permintaan. Adapun menurut Sullivan pada tahun 2009 dalam The Next Way to the Cloud Computing, di mana mengartikan cloud computing itu merupakan model pemberian layanan teknologi informasi untuk penggunaan secara fleksibel dengan servis virtual, skalabilitas besar, dan manajemen layanan. Next. Kemudian, adapun kesimpulan dari definisi komputasi awan. Jadi,
Cloud computing adalah gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terstruktur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Next. Nah, kemudian ada beberapa contoh komputasi awan. Seperti apa sih contoh dari komputasi awan? Yang pertama, itu ada layanan publik, layanan storage, dan layanan aplikasi. Untuk layanan publik, contohnya itu seperti email, kemudian ada Google Mail, kemudian juga ada Hotmail, atau yang disebut juga dengan Microsoft Windows Live. Yang kedua, itu ada layanan storage, seperti Dropbox, kemudian SkyDrive, kemudian Mediafire System. Kemudian ada layanan aplikasi, ada Google Docs dan Zoho Office. Nah, kemudian ada manfaat dari komputasi awan itu sendiri. Yang pertama, itu ada biayanya, itu relatif rendah, di mana ini merupakan manfaat cloud computing yang paling penting bagi sebagian besar orang. Penggunaan komputasi cloud tergolong berbiaya rendah karena tidak perlu investasi dana pada inventaris hardware seperti hard disk dan infrastruktur. Jadi, Anda hanya perlu terdaftar pada cloud service yang tepat. Nah, kemudian yang kedua itu ada aksesibilitas. Manfaatnya di mana cloud computing itu mudah diakses, Anda dapat menyimpan semua data Anda pada server cloud dan mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang ketiga itu mudah dikelola. Sebagian pengguna cloud, kita tidak perlu melakukan upgrade pada server cloud. Jadi server cloud itu dikelola dan di-upgrade oleh penyedia pelayanan. Nah, kemudian ada komunikasi menjadi lebih mudah. Dengan cloud computing, sesama pengguna dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, itu ada kontrol dokumen. Manfaat kontrol dokumen yang baik akan terasa ketika semakin banyak representatif menggunakan dokumen yang sama secara bersamaan, karena sesaat itulah pengendalian dokumen yang aman dapat diperlukan. Jadi tanpa adanya cloud computing connect, format dan judul dokumen akan berantakan. Nah, itu ada beberapa manfaat dari komputasi awan. Sekian dari saya. Terima kasih dan kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia tadi pemaparan materi mengenai pengertian TIK, sejarah TIK, dan juga ruang lingkup TIK pada komputasi awan. Untuk selanjutnya, masih pada ruang lingkup TIK, yaitu mengenai software dan hardware akan disampaikan oleh Reza. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup TIK mencakup hardware dan juga software. Oke, yang pertama ada hardware. Next. Hardware merupakan semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau yang disebut dengan software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Next. Nah, adapun batasan antara perangkat keras dan juga perangkat lunak akan sedikit buram apabila kita berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer yang jarang dikenal oleh pengguna umum. Next. Nah, jadi komputer pada umumnya adalah komputer pribadi, PC dalam bentuk desktop, atau menara kotak yang terdiri dari bagian berikut. Yang pertama ada papan sistem atau papan induk yang merupakan tempat CPU, memori, slot VGA, dan memiliki slot untuk kartu tambahan. Selanjutnya, pada papan sistem itu terdapat RAM, yaitu tempat penyimpanan data sementara atau jangka pendek, dan juga ada ROM, yaitu di mana firmware diletakkan, atau juga ROM itu sebagai tempat penyimpanan data jangka panjang. Nah, selanjutnya ada busis yang terdiri dari bus PCI, bus ISA, USB, dan AGP. Selanjutnya ada CPU sebagai otak dan bagian utama dari komputer. Nah, selanjutnya ada power supply
sebuah kotak yang menyalurkan daya ke papan induk transformer, kontrol, voltase, dan kipas. Selanjutnya ada pengontrol penyimpanan dari jenis IDE, SCSI, atau SATA atau lainnya yang mengontrol hard disk, floppy disk, CD-ROM, DVD-ROM, dan drive lainnya. Selanjutnya ada pengontrol penampilan video yang memproduksi output untuk komputer display. Nah, selanjutnya komputer bus paralel serial USB Firewire untuk menyambung komputer dengan alat tambahan luar lainnya seperti printer atau scanner. Beberapa jenis penyimpanan komputer yang pertama ada CD, yaitu tipe paling umum media yang dapat dilepas, murah tapi mudah rusak. Pada CD itu seperti adanya CD-ROM, CD-RW, dan CDR. Selanjutnya ada DVD, DVD juga sama, ada DVD-ROM, DVD-RW, dan juga DVD-R, dan juga ada floppy disk. Nah, penyimpanan dalam, menyimpan data dalam komputer untuk penggunaan jangka panjang, seperti adanya hard disk untuk penyimpanan data jangka panjang, dan disk array controller. Selanjutnya ada kartu suara yang menerjemahkan sinyal dari papan sistem ke bahasa yang dapat dimengerti oleh speaker dan memiliki terminal untuk mencolok kabel suara speaker. Selanjutnya, jaringan komputer untuk menghubungkan komputer ke internet atau komputer lainnya, seperti modem, media penyambung ke koneksi internet, dan juga kartu network, yaitu untuk internet DSL atau kabel atau menghubungkan ke komputer lain. Next. Nah, sebagai tambahan, perangkat keras dapat memasukkan komponen luar lainnya. Nah, ini adalah beberapa komponen standar atau yang umum digunakan. Yang pertama yaitu input yang mencakup seperti keyboard, penunjuk, joystick, gamepad, scanner gambar, webcam, dan juga tablet grafis atau yang lainnya. Selanjutnya ada output seperti printer, speaker, dan monitor, dan juga ada jaringan atau networking seperti modem dan juga kartu network. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan software. Nah, software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan juga disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bahwa bagian sistem komputer yang tidak berwujud, istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Next. Nah, pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh programmer untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Next. Nah, jadi perangkat lunak itu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga tentu saja yaitu program komputer. Nah, di sini ada jenis-jenis software. Nah, yang pertama ada komersial software, di mana komersial software atau software berbayar merupakan software yang dibuat untuk tujuan dan kebutuhan komersil. Selanjutnya ada freeware atau software gratis, merupakan software yang memiliki hak cipta, namun bagi pengguna yang ingin menggunakan software tersebut dapat diunduh secara gratis dan tanpa batasan waktu. Selanjutnya ada shareware. Shareware merupakan perangkat lunak yang disediakan bagi para pengguna tanpa membayar ataupun dapat mendapatkan dengan menggunakan sebagai uji coba dan seringkali dibatasi oleh kombinasi dari fungsi, kenyamanan, dan sebagainya. Selanjutnya ada firmware, di mana firmware ini merupakan software yang mengacu kepada perangkat lunak yang disimpan dalam memori read-only atau memori hanya baca. Selanjutnya ada free software, di mana free software ini atau perangkat lunak bebas merupakan istilah yang diciptakan yang mengacu kepada perangkat lunak bebas untuk digunakan, dipelajari serta diubah dan juga dapat disalin dengan ataupun tanpa modifikasi. Selanjutnya ada open source yang merupakan jenis perangkat lunak yang kode sumbernya bersifat terbuka dan dapat untuk dipelajari, diubah, dan juga dikembangkan.
Nah, selanjutnya yang terakhir ada malware atau yang disebut juga dengan perangkat perusak. Nah, merupakan perangkat lunak yang diciptakan oleh penciptanya untuk merusak sistem komputer. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia pemaparan materi dari Reza mengenai software dan hardware pada teknologi informasi dan komunikasi. Untuk selanjutnya ada pemaparan materi mengenai transaksi digital dan juga manfaat atau kegunaan dari TIK yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, oke teman-teman, yang pertama yaitu mengenai transaksi digital. Bisa di next. Nah, saat ini lini kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi ya. Penggunaan teknologi di era yang modern seperti ini sudah merata dari mulai dunia pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan teknologi pun terus mengalami perubahan dan juga termasuk mengubah gaya hidup manusia menjadi serba digital. Salah satunya adalah transaksi digital. Nah, lantas apa itu transaksi digital? Apa saja jenisnya dan apa saja manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari? Nah, di sini definisi transaksi digital secara umum bahwa transaksi digital adalah jenis pembayaran non-tunai atau cashless yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi atau website pada smartphone atau perangkat lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis transaksi digital. Bisa di next. Nah, untuk jenis-jenis transaksi digital, di sini saya menyebutkan 4 macam transaksi digital ya. Yang pertama yaitu ada e-money. E-money merupakan uang yang disimpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi elektronik. Nah, untuk e-money sendiri ini ada beberapa contoh ya yang ada pada bank, diantaranya Bank BRI itu ada e-money-nya Brizi, kalau BCA ada Ples, kemudian BNI Tap Cash, ada Mandiri e-money, dan masih banyak lagi. Nah, e-money ini bisa digunakan untuk pembayaran misalnya jalan tol atau berbelanja secara online maupun offline dan masih banyak lagi. Dengan menggunakan e-money, maka kegiatan transaksi digital ini bisa dilakukan secara praktis karena tidak perlu membawa uang dengan sejumlah yang banyak dan juga tingkat keamanannya lebih tinggi. Untuk yang kedua, yaitu ada e-wallet, ya, yang merupakan suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran, diantaranya sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik, kemudian menampung dana dan melakukan pembayaran. Nah, akhir-akhir ini ya dompet digital atau e-wallet banyak digunakan oleh masyarakat, misalnya untuk keperluan membayar listrik, tagihan PDAM, hingga tiket perjalanan. Yang selanjutnya ada online banking. Nah, online banking ini sendiri merupakan layanan transaksi keuangan perbankan dengan menggunakan internet, terdiri dari internet banking atau e-banking dan mobile banking. Nah, beberapa contoh banking banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, diantaranya ada BCA Mobile, kemudian Livin by Mandiri, kemudian ada Brimo, BNI Mobile Banking, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jenis transaksi digital yaitu ada QR Code, di mana QR Code atau Quick Response Code adalah suatu barcode 2 dimensi di mana terdapat berbagai jenis informasi secara langsung dalam kode tersebut. Nah, QR kode ini adalah yang terkenal dengan sebutan QRIS ya, di mana QRIS ini dibuat oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Indonesia. Kegiatan transaksi dengan QR kode bisa dilakukan secara aman, cepat, dan juga mudah. Untuk selanjutnya, itu ada manfaat transaksi digital. Nah, manfaat yang pertama dari transaksi digital ini yaitu pembayaran digital sangat praktis. Nah, melakukan pembayaran digital ini membuat kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak ya. Jika kita ingin membeli sesuatu, kita hanya cukup membayarnya dengan cara scan melalui smartphone.
Kemudian yang kedua, yaitu adanya promo menggiurkan. Nah, jadi para penyedia jasa fintech atau financial technology saat ini menyediakan promo-promo yang menggiurkan ya, mulai dari diskon untuk makanan, pakaian, cashback, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya promo ini, banyak orang yang akhirnya menggunakan pembayaran digital untuk lebih mendatangkan keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan mengatur pengeluaran. Nah, kita akan mendapatkan kemudahan untuk mengatur pengeluaran jika, menggunakan cashless karena, pembayaran digital bisa mencatat transaksi non tunai yang pernah kita lakukan ya ke dalam database yang, dapat kita akses sewaktu-waktu. Jadi dengan kemudahan itu, kita dapat memonitor seluruh transaksi kita sehingga bisa menentukan dan mengevaluasi atas pengeluaran kita sendiri. Dan yang terakhir yang keempat yaitu, manfaatnya bayar apa saja menjadi lebih mudah. Jadi dengan adanya teknologi ini membuat semua proses pembayaran menjadi lebih mudah dan juga praktis. Nah, dan yang terakhir, proses transfer uang semakin mudah. Jadi, zaman dulu kita kan kalau, ingin mentransfer uang kepada orang lain, yaitu dengan menggunakan wesel ya, atau datang langsung ke bank untuk melakukan transfer. Namun seiring perkembangan zaman seperti saat ini, kita cukup perlu melakukannya dengan menggunakan sebuah aplikasi di smartphone. Banyak sekali opsi yang bisa kita gunakan untuk melakukan transfer, di antaranya itu dengan menggunakan e-banking. Atau kita juga bisa menggunakan melalui aplikasi digital seperti Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup TIK pada fungsi dan juga kegunaan TIK. Next. Nah, jadi teman-teman, TIK itu saat ini sangat penting ya dalam dunia modern, karena sebagian besar aktivitas manusia sekarang itu tergantung pada internet dan perangkat elektronik. Nah, manfaat TIK memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia, hanya dengan beberapa klik saja ya, memudahkan komunikasi antara individu maupun antar perusahaan, meningkatkan produktivitas, memudahkan pembelajaran, membantu dalam melaksanakan bisnis. Nah, namun ada juga beberapa dampak negatif dari TIK ini, seperti, nantinya akan adanya ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi ini sendiri, kemudian masalah privasi, dan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi kita ya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini dengan bijak dan tetap menjaga keseimbangan dalam hidup. Nah, di sini, manfaat dari TIK sendiri yang pertama yaitu akses informasi. Nah, manfaat TIK memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai jenis informasi ya, seperti berita, pengetahuan, hingga ilmu pengetahuan melalui internet. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan penemuan jawaban atas pertanyaan yang mungkin, tidak dapat ditemukan dengan cara lain. Yang kedua yaitu sebagai media komunikasi, yang ketiga produktivitas. Nah, maksudnya produktivitas ini, jadi TIK itu memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien melalui software yang membantu dalam pengelolaan data, pembuatan laporan atau perencanaan misalnya. Yang selanjutnya yaitu sebagai media pembelajaran. Nah, manfaat TIK memungkinkan seseorang untuk belajar kapan saja dan di mana saja melalui internet ya. Ini sangat membantu dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi individu yang terbatas. Dalam dunia pendidikan, TIK juga memungkinkan pembuatan konten pendidikan yang interaktif, pembelajaran daring, hingga sistem evaluasi yang lebih efisien. Yang selanjutnya, TIK juga sangat bermanfaat di dunia bisnis. Nah, misalnya dalam dunia e-commerce ya, TIK juga memungkinkan perusahaan untuk menjual produk atau jasa secara online. Misalnya seperti pada aplikasi Shopee, Tokopedia, Blibli, TikTok, dan lain sebagainya, yang membuktikan bahwa TIK ini sangat berpengaruh atau sangat memiliki manfaat di dunia bisnis. Yang selanjutnya, keamanan. Nah, maksudnya
Manfaat TIK ini digunakan untuk meningkatkan keamanan baik itu pada level perusahaan atau pribadi melalui sistem otomatis keamanan, enkripsi data, hingga sistem pengenalan wajah. Nah, dalam dunia perbankan, TIK juga memungkinkan penggunaan sistem keamanan yang lebih canggih seperti token, biometrik, dan sistem verifikasi multifaktor untuk melindungi transaksi finansial. Yang selanjutnya adalah pemantauan, kemudian ada pembuatan. Nah, maksudnya pembuatan ini, manfaat TIK ini dapat digunakan untuk membuat produk dengan lebih cepat dan efisien melalui teknologi seperti pembuatan 3D atau 3 dimensi, simulasi, dan pembuatan robot. Nah, hal ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi biaya produksi. Yang selanjutnya adalah transportasi. Nah, TIK dapat digunakan untuk meningkatkan transportasi melalui teknologi seperti sistem navigasi ya, atau Google Maps, kemudian aplikasi pemesanan taksi, taksi online, dan juga sistem pengendalian lalu lintas. Nah, hal ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi kemacetan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya. Nah, manfaat TIK ini dapat digunakan untuk mengelola sumber daya seperti air, listrik, gas melalui sistem pengukuran real-time dan sistem kontrol. Ini sangat membantu dalam meningkatkan efisien pemanfaatan sumber daya dan mengurangi kerugian. Yang selanjutnya, TIK juga bermanfaat dalam bidang kesehatan, ya, melalui sistem elektronik rekam medis misalnya, kemudian sistem telemedis dan pemantauan kesehatan jarak jauh. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi perawatan kesehatan dan meningkatkan akses pasien terhadap perawatan kesehatan. Dan yang terakhir, tentu saja TIK ini sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Nah, manfaat TIK ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran daring, sistem evaluasi, pembuatan konten pendidikan yang interaktif dan juga kreatif. Nah, ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan bagi individu yang terbatas. Nah, teman-teman, itu dia pemaparan materi mengenai transaksi digital dan juga manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang baru saja saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada pemaparan materi mengenai akses digital dan juga cara kerja komputer digital yang akan disampaikan oleh Fauziah. Silakan kepadanya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai akses internet. Nah, pada akses internet ini kita akan membahas definisi internet, definisi akses internet, ISP, dan perangkat lunak pada akses internet. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi internet. Internet adalah jaringan yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA, yang mana proyek tersebut disebut juga dengan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware atau software yang berbasis unik, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon. Nah, internet ini atau internet working adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet ini menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar di seluruh dunia. Nah, tentunya kegiatan komunikasi ini berlangsung dengan adanya protokol resmi yang menghubungkan semua jaringan. Nah, protokol tersebut disebut dengan TCP atau Transmission Control Protocol, dan juga IP atau yang disebut dengan Internet Protocol. Nah, dengan adanya TCP ini dan juga IP ini, arah komunikasi dapat terus berjalan dengan lancar. Oke, lanjut. Yang kedua adalah
beberapa pengertian internet menurut para ahli. Di sini mungkin saya hanya akan menyebutkan salah satunya saja. Dari Alan 2005. Nah, internet ini merupakan sekumpulan jaringan komputer saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang disebut dengan Internet Protocol atau IP dan juga Transmission Control Protocol atau juga disebut dengan TCP. Nah, setelah kita mengetahui nih definisi dari internet itu sendiri, sekarang muncul pertanyaan, apa sih akses internet itu? Nah, akses internet itu merupakan sebuah kemampuan individu atau kelompok untuk terhubung ke jaringan internet menggunakan terminal komputer atau perangkat lainnya. Nah, akses internet ini merupakan kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang dikenal dengan World Wide Web atau yang biasa kita sebut dengan WWW atau juga disebut dengan internet. Nah, hal ini tuh memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan, menerima, dan juga mengakses berbagai jenis informasi, layanan, dan juga sumber daya online dari komputer, ponsel, atau dari perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, akses internet ini dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti melalui koneksi kabel, nirkabel, seluler, satelit, ataupun teknologi lainnya. Nah, tentunya untuk dapat mengakses internet, kita harus menyiapkan komputer yang telah dipasangkan dengan modem atau modulator demodulator. Nah, dengan adanya komputer yang telah dipasangkan dengan modem tersebut, kita menghubungkannya ke saluran telepon atau yang dikenal dengan PPP atau point-to-point protocol. Selanjutnya, harus disambungkan ke ISP yang akan menghubungkannya ke internet. ISP sendiri atau Internet Service Provider ini adalah penyelenggara jasa layanan internet yang merupakan gerbang menuju internet. Begitu tersambung ke server ISP, komputer si pengguna atau komputer kita ini sudah siap untuk digunakan untuk dapat mengakses jaringan internet. Nah, adapun beberapa ISP yang ada di Indonesia itu antara lain ada Wasantara.net, ada Sentranet, ada Telkomnet, dan juga ada Indosat.net. Nah, jenis dari koneksi yang diberikan oleh ISP ini ada dua. Yang pertama ada IP connection dan yang kedua adalah dial-up connection. Nah, untuk IP connection sendiri merupakan istilah umum yang mengacu pada berbagai jenis koneksi internet yang berbasis protokol IP. IP connection ini meliputi berbagai teknologi seperti DSL atau digital subscriber line, kabel, serat optik, atau koneksi nirkabel yang disebut juga dengan Wi-Fi dan seluler. Lalu yang kedua adalah dial-up connection, di mana dial-up connection ini merupakan teknologi koneksi internet yang sudah tua. Ini juga melibatkan penggunaannya itu memakai modem dan juga jaringan telepon tradisional untuk menghubungkan komputer ke internet. Penggunaannya itu semakin langka karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa teknologi itu sudah semakin cepat sekarang ini. Oke, next. Ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan dari ISP ini. Yang pertama adalah mengenai kinerja jaringannya. Jaringan ISP yang baik haruslah dapat bekerja dengan baik pada wilayah di mana kita menggunakan layanan internet tersebut. Sebab tentunya kinerja jaringan setiap daerah itu berbeda-beda tergantung dengan kekuatan penerimaan sinyalnya. Yang kedua adalah kecepatan aksesnya, di mana satuan kecepatan akses atau transfer data adalah BPS atau yang kita sebut dengan byte per second. Nah, kecepatan akses yang diberikan oleh ISP ini
antara 115 kilobyte per second sampai dengan 7,2 megabyte per second. Dengan teknologi yang semakin berkembang ini, kecepatan akses yang ditawarkan oleh ISP pun semakin bertambah. Lalu selanjutnya adalah fasilitas dan pelayanannya. Selain yang kedua tadi, faktor fasilitas dan pelayanannya juga harus kita perhatikan. Nah, fasilitas yang diberikan oleh setiap ISP tidak sama sehingga kita dituntut untuk bisa memilih dengan tepat ISP yang menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi, tentunya kita juga harus bisa memilah-milih fasilitas dan pelayanannya yang terbaik menurut kebutuhan kita masing-masing. Lalu yang keempat ada keamanan transfer data. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa keamanan transfer data dari ISP ini perlu kita perhatikan untuk menghindari adanya pembajakan dari pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan dari ISP agar aktivitas internet berjalan dengan aman dan nyaman. Next, ada faktor yang kelima, yaitu mengenai biaya, di mana pelanggan akan dibebankan atau akan dibebani biaya pulsa telepon layanan ISP dengan jumlah yang bervariasi tergantung besarnya transfer data atau lamanya koneksi. Nah, beberapa ISP ini ada juga yang menawarkan pilihan paket biaya akses internet per bulan berdasarkan kuota maksimum transfer data dan juga kecepatan transfer datanya. Selanjutnya ada bandwidth, di mana kapasitas transmisi dari sambungan elektronik yang ditawarkan oleh ISP ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kemampuan ISP tersebut dalam mentransfer data, biasanya dilambangkan dengan byte per second atau hertz. Hal ini tuh biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan internet yang sedang kita gunakan. Lanjut, ada faktor yang ketujuh, yaitu hardware. Atau hardware di sini tuh lebih mengacu pada modem yang biasanya kita gunakan. Nah, tentunya pemilihan modem yang baik untuk mengakses internet sangatlah penting, sebab pemakaiannya sangat mempengaruhi kecepatan transfer data akses internet. Jadi kita juga harus bisa memilah-memilihnya lagi gitu. Lalu faktor yang terakhir adalah teknologi yang kita gunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini itu teknologi sudah semakin berkembang, di mana ada beberapa yang sudah menawarkan teknologi yang tinggi gitu. Contohnya adalah beberapa ISP yang sudah menawarkan teknologi 3,5 GHz speed downlink paket akses untuk layanan koneksi internetnya. Teknologinya itu pastinya memungkinkan akses internet yang sangat cepat ketika kita gunakan. Oke, materi yang selanjutnya adalah mengenai perangkat akses internet, di mana perangkat akses internet ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perangkat keras akses internet, yang kedua adalah perangkat lunak akses internet. Yang pertama mengenai perangkat keras akses internet, meliputi komputer, modem saluran telepon, handphone, dan juga Wi-Fi. Lalu untuk yang kedua, perangkat lunak akses internet meliputi browser, chatting, dan juga FTP. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai cara kerja komputer digital meliputi input, proses, dan juga output. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa komputer bekerja dengan prinsip dasar yang dikenal dengan model input, proses, dan juga output. Hal ini adalah cara umum di mana komputer menerima data, mengolahnya, dan juga menghasilkan hasilnya. Nah, untuk input sendiri itu tahap di mana komputer menerima data dari berbagai sumber seperti keyboard, mouse, webcam,
dan juga perangkat penyimpanan. Data yang masuk ini dapat berupa teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya. Lalu ada proses di mana setelah menerima data, komputer melakukan berbagai jenis pemrosesan. Ini termasuk operasi matematika, manipulasi data, penyimpanan sementara di dalam memori, dan juga berbagai jenis pengolahan lainnya. Lalu ada output, di mana setelah data diolah, komputer akan menghasilkan hasilnya. Output ini dapat berupa tampilan grafis di layar monitor, suara dari speaker, data yang disimpan dalam berkas, atau keluaran lain yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, tentunya proses ini terjadi dalam siklus yang berulang dan sangat cepat yang memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas kompleks. Selain itu, komputer juga dapat berinteraksi dan juga dengan pengguna melalui antarmuka seperti sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Oke, langsung saja ke cara kerja komputer. Nah, cara kerja komputer pada tahap input ini melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber, di mana pada tahapan input ini melibatkan konversi sinyal fisik dari berbagai perangkat input yang menjadi data digital yang dapat dipahami oleh komputer. Adapun beberapa sumber atau beberapa cara komputer menerima input, yang pertama itu ada keyboard, di mana pengguna memasukkan data dengan mengetik pada keyboard. Setiap kali tombol ditekan, maka keyboard tersebut akan mengirimkan kode karakter kepada komputer. Lalu yang kedua ada mouse atau touchpad untuk mengontrol pergerakan kursor atau memilih objek di layar. Penggunanya itu dapat menggunakan mouse atau touchpad. Gerakan ini tuh diubah menjadi data yang dapat dipahami oleh komputer. Lalu yang ketiga ada perangkat penyimpanan eksternal, di mana komputer ini dapat menerima input dari perangkat penyimpanan eksternal seperti flash drive atau hard drive eksternal. Datanya itu akan disalin dari perangkat ini ke dalam memori komputer itu sendiri. Lalu yang keempat ada mikrofon, yaitu untuk audio input, di mana mikrofon ini digunakan untuk merekam suara. Nah, data dari audio yang direkam ini akan diubah menjadi sinyal digital oleh komputer. Yang kelima ada kamera, di mana kamera ini dapat digunakan untuk mengambil gambar atau video. Nah, data dari gambar atau video yang ditangkap itu akan diubah menjadi format digital. Lalu yang keenam ada sensor. Nah, pada perangkat seluler dan perangkat cerdas lainnya, sensor seperti akselerometer, GPS, atau sensor suhu dapat memberikan data sebagai input. Lalu yang ketujuh ada jaringan komputer, di mana komputer ini tuh dapat menerima input melalui koneksi jaringan seperti internet. Nah, hal ini tuh mencangkup menerima data dari server, email, ataupun sumber online lainnya yang digunakan. Lanjut yang kedelapan ada scanner, di mana scanner ini tuh digunakan untuk mengambil gambar atau dokumen fisik dan mengonversinya menjadi data digital yang dapat diterima oleh komputer. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah peralatan input khusus. Nah, pada bidang tertentu ada peralatan input khusus seperti perkode, scanner, sensor otomatis, atau perangkat lain yang dapat mengirimkan data spesifik sesuai dengan kebutuhan industri atau aplikasi tertentu. Nah, setelah komputer ini menerima input dari salah satu sumber yang tadi dijelaskan, data tersebut tuh akan diolah dalam tahap berikutnya, yaitu dalam tahap proses untuk diubah menjadi proses yang dapat digunakan ataupun ditampilkan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses dan output pada cara kerja komputer digital, yaitu akan disampaikan oleh Alpiana. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari komputer digital, yang mana sebelumnya telah disebutkan bahwa cara kerja komputer digital ini terdiri dari tiga proses. Yang pertama yaitu input, kemudian proses, dan juga output. Nah, yang mana input sendiri itu sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Fauzia. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja komputer digital yang kedua dan yang ketiga yaitu mengenai proses dan juga output. Nah, yang kedua yaitu mengenai proses, boleh di next. Nah, cara komputer yang kedua yaitu proses atau pemrosesan. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses, yang mana proses ini berperan penting dalam sistem komputer. Media untuk proses yang sudah menjadi sistem yang utuh, mainboard atau juga sering disebut sebagai motherboard, di mana di dalam mainboard ini sudah termasuk di dalamnya prosesor yang berfungsi untuk mengolah data yang terletak dalam CPU atau Central Processing Unit, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan dan juga mengontrol. Nah, pada tahap ini, data yang masih mentah diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Di next. Nah, ketika menerjemahkan data, prosesor ini dibantu oleh beberapa hardware seperti diantaranya ada RAM, kemudian yang mana RAM ini berguna untuk kecepatan membaca data. Kemudian ada juga hard disk yang digunakan untuk menyimpan data, power supply yang digunakan untuk memberikan asupan daya listrik terhadap hardware yang lain, kemudian ada VGA yang berperan sebagai mengolah data dan mengolah data yang berhubungan dengan grafis. Nah, selain itu juga, selain dari RAM, hard disk, power supply, dan VGA, ada juga hardware lain yang memang membantu pada saat pengolahan data. Dilanjut. Nah, ketika hardware tadi bekerja, semuanya itu terhubung dalam motherboard seperti pada gambar. Nah, motherboard ini menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor atau CPU dan juga RAM, hard drive, dan juga kartu video. Nah, motherboard ini merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian. Next. Nah, prosesor ini terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama yaitu control unit atau CU, merupakan bagian utama dari sebuah prosesor yang bertugas untuk mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai dengan output device. Kemudian yang kedua yaitu aritmatika dan logika, yang merupakan bagian dari prosesor yang memiliki tugas khusus untuk mengolah data aritmatika serta data logika. Kemudian yang ketiga yaitu memory unit, RAM dan ROM, yang mana RAM dan ROM ini merupakan bagian dari prosesor yang berfungsi sebagai unit pendukung di mana perintah-perintah yang sering digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara pada bagian ini. Next. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai output, yaitu yang mana output ini merupakan bagian dari cara kerja komputer digital. Di next. Output atau luaran, yang mana pada tahap output atau luaran ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input kemudian diproses oleh prosesor akan menghasilkan luaran apabila sudah siap. Nah, output ini merupakan hasil akhir dari pengolahan data. Output ini dapat berupa gambar, video, konten audio. Nah, yang mana output ini juga bisa berupa hard copy ataupun soft copy. Lanjut. Nah,
Yang selanjutnya itu mengenai gambaran tentang cara kerja bagian dari output komputer digital. Yang pertama yaitu hasil pemrosesan. Nah, setelah komputer selesai melakukan pemrosesan data sesuai instruksi yang diberikan, hasilnya akan siap ditampilkan kepada pengguna. Hasil ini dapat berupa teks, gambar, suara, video, ataupun bentuk lainnya. Yang kedua yaitu penyimpanan hasil. Hasil penyimpanan disimpan dalam memori atau buffer khusus untuk sementara waktu sebelum ditampilkan, yang mana memungkinkan pengontrol keluaran untuk mengambil data secara efisien untuk ditampilkan. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat output. Ada berbagai jenis perangkat output yang digunakan dalam komputer digital, seperti monitor, printer, speaker, dan lain sebagainya. Di next. Nah, gambaran mengenai cara kerja output pada komputer digital yang selanjutnya yaitu konversi sinyal. Sebelum ditampilkan, data digital perlu dikonversi menjadi format yang sesuai dengan perangkat output tertentu. Misalnya, data gambar atau teks perlu diubah menjadi cahaya untuk monitor atau sinyal suara untuk speaker. Kemudian yang kelima yaitu driver perangkat output. Nah, sistem operasi komputer menggunakan driver perangkat output untuk mengontrol output perangkat, yang mana driver ini memastikan kompatibilitas antara komputer dan perangkat output serta menerjemahkan data digital ke dalam format yang dapat dipahami oleh perangkat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol pengguna. Nah, pengguna memiliki kendali atas bagaimana hasil ditampilkan, yang mana ini bisa dilakukan melalui pengaturan sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi yang digunakan. Nah, yang mana pengguna mengontrol semua aktivitas komputer, dapat mengubah resolusi layar, ukuran font, volume sesuai dengan preferensi. Nah, secara keseluruhan, bagian output pada komputer digital adalah langkah terakhir dalam siklus pemrosesan data. Hal ini yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna melalui berbagai bentuk visual, audio, fisik yang sangat penting untuk interaksi dan komunikasi manusia dengan teknologi komputer. Di next. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari perangkat output. Di antaranya ada monitor, speaker, printer, plotter, proyektor, dan headset. Sebenarnya masih banyak lagi contoh dari perangkat output. Teman-teman bisa membrowsingnya di sumber-sumber lain. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memaparkan materi. Nah, itu dia ya pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai dimensi teknologi informasi dan komunikasi, juga cara kerja komputer digital. Nah, semoga itu semua bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.